sebelum kita untuk berikutnya mungkin sedikit saja yang menjelaskan terkait apa kami bawa ya. Ya, Bu. Oke. Ini saya bawa ini Pak, apa namanya, alat ukur. Oh, Nanti buat bantu pembuatan tata ukur sama penelitian jarak pada saat penelitian juga agar kelihatan Mas Rizky. Alat berikutnya. Alat berikutnya ini ada klino Pak. Ini biasanya nanti kita gunakan untuk mengukur kelerengan suatu wilayah. ya. Ini ada altimeter Pak, Iya. mengukur ketinggian MDPL. Di sini ada teropong untuk ngeker yang atas itu Pak. Pembukaan. Pembukaan semua pembuat. Kemudian ini ada event Pak untuk Diameternya. diameternya. Terus ini ada kompas kita nanti untuk arahnya, menentukan arah. Setelah itu ada diameter Pak. Iya, Pak. Gunaannya untuk mengukur ketinggian pohon. Jadi nanti juga ada skalanya mulai dari jarak kita mengukur pohon mulai dari 15 meter, 20 meter atau 25 meter. Terima kasih. Itu kalau yang sekarang ada di lahan jumlah batang pohon-pohon yang ada berapa total? Oh, untuk apa ini masih sekitar 40 pohon, Bu. Itu 40-an yang mau jajuan atau total pohonnya? Total pohonnya Total pohon. ini ada data itu pun bisa bisa lagi gitu kan, nanti kan mungkin ada apa namanya ya pohon yang lebih muda dari mana gitu ya. Terus kita kasih pohon. Tanaman ya Pak ya? Iya, dari bibit ya. Dari ditanam Iya, ya? betul. Tanam 2007 terus ini asal usul belinya dari mana Pak? Kalau ada usaha belinya sih Pak, waktu itu kita punya perkemayan di desa Bedu, kita menanam sendiri, kita tanam sendiri gitu. dari persemaian itu belinya dari mana Pak? Perkemayan itu kita apa namanya langsung usahanya mereka sendiri gitu. Mengumpulkan sendiri di Betul, ya. Kalau waktu yang di sistem dari bank ya gitu ya. Iya. Kalau ini kita unggulkan sendiri. benihnya dari mana? Dari saat dari KSDK, mengumpulkan. Sudah 17 tahun berarti ya? 2007 sekarang berarti. Ya. Itu kalau boleh tahu sudah berapa kali panen? Tidak ada biasanya buahnya itu kan kadang-kadang kita panen gitu ya. Sama ini tidak ada perlakuan dari kita gitu, Bu. Jadi Kita belum dibiarin bisa aja kan? belum bisa memperkirakan berapa gitu, berapa kilogram ya produksinya gitu kan. Kalau untuk pembungaan itu kadang-kadang dari mulai bulan Januari sampai Maret, kalau pembuahan itu Juni Juli gitu. Pembuahannya Juni-Juli. Sampai dengan Agustus. Mama ini pernah ada yang karena penyakit atau kebutuhan sama? Kalau selama ini kan menghuni ini Bu, kalau hambanya belum kelihatan Bu ya, nggak seperti akasia gitu kan, eukaliptus ada gitu kan kayak yang menyerang pohonnya gitu kan. Jadi kalau selama ini belum lihat ada yang menghuni itu belum terang gitu, belum lihat gitu. Kalau ini Pak kayak apa? Jadi ini kan lumayan dekat sama ada Betul. penebangan dari masyarakat atau penjara. Kalau untuk penebangan sih penjara itu alhamdulillah ya Pak ya, jadi kawasan ini untuk aman. Mungkin nggak jadi Pak yang ini kan bagi-bagi ini gitu ya. Tapi dari pihak panitia desa itu udah beberapa kali kan kepada pihak-pihak yang pengusaha batu ini gitu kan untuk tidak membuat batu di sini gitu kan. Jadi selain ini nanti arah dari kami itu nanti rencana ada patroli gabungan dan nanti Oktober pertengahan kita arahkan di sini juga. Warungnya itu ya? Warungnya ini Ya untuk warung juga di sini. Ya. Ini sebenarnya nggak ada izin juga ya? Iya, Dan bukan nggak karena ada. diizinkan di sini gitu Iya ya? betul. Tadi kan tahunya merusak juga ya. Iya, karena ini Minimal yang dulu lah batu nih biar simpen sini gitu. Biar terawat gitu kan sumber benihnya nanti ke depannya gitu. ada tambahan PTM Mas Eki barangkali? Kalau untuk aksesibilitasnya menurut saya jalan dekat ya. Jalan dekat. Jalan dekat, yang pohon juga, kualitas juga bagus. Kalau penyakit juga, keamanan juga alhamdulillah sih kalau untuk pohon mah gitu. Batasnya berapa?
Ini aja mungkin duluan itu. Terus ke sana itu ada yang mau sama-sama pohon gede sana tuh. Oh itu. Sampai jalan sini Pak ya. sampai sini ya, sama sini lah, sampai sini depan. Terus yang ini patokannya sampai warung Pak. Iya, itu yang warung tuh mau itu. Ini kalau nggak dari sini nih Pak, bisa nih, Pak. Kayak ini. Yang sebelum warung. Oh, ini. Ya, keluar nggak bisa. Ini Itu nih. kebupatannya. Nanti boleh dipandu Pak Boleh. arah apa Contohnya area buat belakang banyak. Iya betul. Iya betul. Ini rencananya nanti kalau udah jadi sumber benih, dia mau buat apa? Mana apa sih kalau bilang itu kan kalau dari kemudian atau dari apa mungkin bisa dilakukan ke kompleks juga ya seperti itu mungkin jadi acuan sebagai produksi baik juga gitu dari sini Buat RHL itu. RHL juga gitu. Jadi itu dari tempat yang lain RHL Baik Pak, nanti kami akan melaksanakan proses identifikasi. betul Kalau jadi bisa menjadi. betul mudah-mudahan bisa jadikan sumber benih ya Bu ya. Iya Pak. Tadi batasi saya pohon besar Iya itu, itu. terus sampai sini ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Nanti Ibu. saya jalan dulu Iya. untuk Dari ujung sana dari luar sana berarti. ya ujung Berarti endingnya keluar di sini. sana. Berarti itu mulai dari titik 1 ya. Nih 1 terus Satu ini kita ini. ya. Ya, Ya, satunya tadi ya. itu. Di sana. Ini bocor. Ya. Pojok sana. Dari sini 1 4 terus ke arah ini ke arah sini lagi. Nih. Ke arah sini titik 5 terus baru balik ke arah sini nutup titik 6. Jadi ada 6 titik nanti akan kita lewati jalurnya sekalian kita dan ya teman-teman juga amati apa yang bisa diamati dari tegakan sekitar sini gitu. Ya, coba ingat perhatikan karena ini tujuannya adalah untuk kayu, berarti pemaparan kayu. Berarti nanti kalau kita ketemu sama pohon yang miring kita berikan. Oke. Biarpun dia diameternya besar, jadi fenotipnya kita cari yang lurus, yang bebas cabangnya tinggi. Oke, kita mulai. Mulai dari sana. Oh gitu. Kasihkan kita toh. Anggota tim sebelum kita menentukan hasil identifikasi total keseluruhan dimulai dari Mas Egi, silakan Mas Egi. Ya, terima kasih. Kalau identifikasi dari saya pertama poin aksesibilitas Iya. itu bagus, gampang, itu jalan raya. Saya iya untuk jumlah pohon masuk. Saya tadi penghitungan dapat 42 masuk. Terus untuk fenotip masuk meskipun tapi aku kasih catatan yang fenotip ini soalnya banyak yang bebas cabangnya rendah, mungkin terpengaruh besok ke depannya. Nanti aku rekap dulu tadi untuk ya Aksesnya jumlah pohon ya, kualitasnya, Terus ya tumbuhan dan tumbuhan. buah-buahan masuk tadi nemuin buahnya masuk. Terus untuk poin keamanan ini keamanan saya enggak tidak soalnya tadi aku lihat ada pengrusakan, terus bukan cuma satu, ini akarnya itu kayak dipotong gitu, Ada di foto tadi. utuh gitu. Terus tadi ada yang dibakar juga di dekat belakang sana gitu. Terus ini belum dibakari juga. Jadi kalau ini benar-benar mau dijadikan sumber benih, ini catatan banget. Untuk terakhir untuk kesehatan, sehat, sehat ya, tapi tadi ada yang dirusak ini mungkin
berpengaruh. Sakitnya itu gara-gara nggak aman. Kesimpulannya Rekomendasi. Iya, tapi dengan catatan keamanan. iya ini. Iya. Diterima tapi catatannya keamanan. Oke, sekarang Mas Aji, silakan Mas Aji. Mas Aji, Mas Dika, sorry. Baik, Mas Aji. terima kasih. Kali ini saya akan menjabarkan bantu identifikasi terkait dengan calon sumber benih mahoni ini. Untuk yang pertama, aksesibilitasnya ya, karena aksesnya mudah, dekat jalan raya juga. Oke. Untuk jumlah pohonnya juga ya. Kalau di sini saya menemukan jumlah pohon itu sebanyak 39. 39 ya. 39. Mas Haji tadi berapa? 42. Kalau nggak salah 42. Ya, untuk kualitas fenotipe tegakan, saya mengamatinya saya rasa tidak, karena fenotipe tegakan yang di sini itu tidak seragam, ada yang besar kecil seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk tidak di bagian kualitas fenotipe tegakan. Untuk pembungaan dan juga pembuahan itu ya, karena saya juga banyak menemukan tadi seperti Mas Haji, baik itu buah dari mahoninya seperti ini juga saya bawa. Untuk keamanannya bisa dilihat tentunya tidak, karena keadaannya sangat banyak aktivitas warga yang masuk di area sekitar sini, dan juga di sana juga banyak ada seperti gubuk seperti itu, gubuk yang buat warga untuk nongkrong atau apa, itu juga di sekitar sini. Juga di sebelah sana ada seperti penambangan batu, dan kan nggak ada pagar, nanti takutnya juga dapat mengganggu di area sini. Untuk kesehatannya itu saya tidak, karena banyak pohon yang mungkin sebenarnya bisa dikatakan iya, tapi kan ini banyak pohon yang terkena kayak bacokan-bacokan dari mungkin warga atau apa tadi, kan banyak di sebelah sana. Jadi saya untuk hasil pengamatan saya menyimpulkan untuk di bagian kesehatan ini tidak. Jadi rekomendasi yang saya ambilnya ditolak untuk pengajuan luas sumber benih ini. Berikutnya sekarang Mas Rizky, ditolak. Oke, terima kasih. Untuk hasil pengamatan saya, pertama saya untuk aksesibilitas saya iya, karena akses jalan mudah dilalui, roda 2 atau roda 4, dan dekat dengan akses jalan besar. Kemudian untuk jumlah pohon saya iya, karena setelah saya melihat mengamati, untuk yang bisa dikategorikan pohon induk atau pohon yang bagus itu sejumlah 41 batang. Kemudian untuk kualitas fenotip tegakan, kalau menurut saya itu tidak, karena untuk untuk kualitas tegakannya belum rata baik, masih ada tanaman yang kerdil dan tanaman yang tinggi bebas cabangnya itu seperti ini lebih cepat bercabang dibandingkan dengan pohon yang lain. Kemudian untuk pembungaan atau pembuahan, tadi saya sama Sisi juga udah ngelihat buahnya. Jadi rekomendasinya iya untuk pembungaan pembuahan. Terus untuk keamanan saya tidak, karena pertama potensi untuk keamanannya, untuk pertama banyak aktivitas masyarakat yang keluar masuk. Saya tadi lihat yang bawa bambu melewati akses ini. Kemudian ada, karena di samping sini dekat kayak perbatuan tambang ya. Nah di situ juga ada yang buat kayak tempat istirahat sekitar mahoni itu, gubuk buat istirahat. Kemudian kita juga lihat di sini ada batu-batu liar, ada warung juga. Akhirnya saya menyatakan tidak untuk keamanan. Terus untuk kesehatan saya iya, karena mungkin saya tidak melihat hama yang atau penyakit yang cukup signifikan. Cuma memang kayak ada yang bacok-bacokan tanaman, itu mungkin lebih ke keamanan, karena saya juga melihat bacokan itu hanya sekitar 2-3 saya lihatnya, jadi nggak lebih ke dominan. Jadi untuk kesehatan saya iya, dan rekomendasi untuk saat ini saya tidak, karena ada 2 yang tidak, hasil pengamatan saya yang tidak. Oke, silakan Mbak Yanti. Oke, ini akan saya sampaikan hasil pengamatan saya. Untuk
aksesibilitas sama ya, karena kita tahu semua ini di jalan, jadi saya jumlah pohon saya dapat sama dengan Dika, bulan ini 39 pohon, jadi lebih dari 25, saya juga iya. Nah untuk yang di kualitas ini saya tidak, karena tadi saya lihat banyak untuk batang bebas cabangnya juga rendah, banyak yang rendah, kemudian pohonnya itu tidak yang lurus itu, jadi di bawah rata-rata. Terus saya menemukan ada sebenarnya 2 jenis deh, ada 2 jenis mahoni di sini. Jadi ada daun lebar dan daun kecil. Nah itu yang perlu jadi catatan, karena nanti bisa mungkin jenis yang bunganya itu bisa yang dipanen nggak tahu yang mana, atau mungkin bisa terjadi kawin silang gitu. Itu kemudian jadi saya tidak untuk kualitasnya, untuk pembungaan dan pembuahan ya, karena memang kita banyak jumpai buah di sini. Untuk keamanan sama, saya tidak, karena saya tadi menemui sendiri beberapa itu ada yang 2 atau 3 pohon itu selain dibacok ya, akar-akarnya itu dipotong, kemudian ada yang batangnya, kemudian ada juga yang dibakar. Lama-lama itu akan mati, dibakar itu pelan-pelan. Jadi keamanan saya tidak. Selain ini ya, selain yang kita kasat secara kita lihat di lapangan tambang pasir dan ini. Kemudian untuk kesehatan saya ya, karena memang rata-rata lah, maksudnya tidak ada hama penyakit yang kelihatan signifikan. Dan untuk rekomendasinya, karena tidak memenuhi, ada 2 kriteria yang menurut saya tidak memenuhi, ditolak. Oke, sebelum saya ini melanjutkan dari kesimpulan saya, apakah kita dalam membuat rekomendasi diterima ditolak, itu hanya kita misalnya karena kalau pakai keamanan kita bisa minta ya komitmen dari si pengelola ini. Kalau memang mereka mau jadikan sumber begini ini, mereka harus benar-benar memperkuat keamanan. Terus terkait masalah tadi yang ada 2 jenis mahoni, apakah sebaiknya tidak kita nanti sebelum kita benar-benar memutuskan untuk menerima atau menolak, kita tanya dulu sama si pengelola ini, apakah mereka beliau mau untuk menjadikannya sumber benihnya yang makropila atau yang yang kecil nih, yang mikro, yang kecil, Magun. yang kecil apa yang daun besar lah, dipilihnya seperti itu kan, karena saya lihat jumlahnya yang daun besar sama yang daun kecil kan tidak segitu jauh ya kayaknya, jumlahnya hampir sama. Kalau dari saya sendiri sebenarnya dari aksesibilitas sama dengan teman-teman ya, karena memang ini gampang banget dicapai. Dari jumlah pohon saya hitung ada 40 yang menurut saya bisa dijadikan sumber benih karena relatif lurus dan bebas cabangnya ya relatif tinggi lah ya, dia pun tidak tinggi banget, hanya beberapa yang memang bebas cabangnya tinggi, tapi memang dari fenotipanya tidak terlalu merata, ada yang bagus, ada yang benar-benar under. Akhirnya saya tidak seragam, ada beberapa bahkan yang saya lihat bebas cabangnya tinggi juga agak bengkok ya. Dari keamanan saya sepakat dengan teman-teman, ini untuk jadi sumber benih tantangannya luar biasa ya, karena kalau memang menjadi sumber benih itu berarti komitmen dari pengelola sangat dibutuhkan, aksesnya terlalu cepat dan ancamannya dari selama tambang sana orang-orang yang di pojokan juga lumayan tinggi. Pembungaan dan tumbuhan ya, tadi saya juga menemukan ini buahnya yang kering di lantai. Kesehatan saya tidak menemukan mahoni yang signifikan terkena hama penyakit, jadi saya kesehatan ya. Akhirnya rekomendasi. Kalau rekomendasi saya ini sebenarnya saya memilih diterima. Kenapa saya memilih diterima? Karena tujuan dari sumber benih tadi disampaikan sama pihak pengelola kan untuk RHL ya, untuk penghijauan, bukan untuk produksi. Nah, apakah kalau untuk RHL ini kan berarti kan semata-mata untuk kayak konservasi semacam itu kan ya, bukan Itu kan nanti yang beli mungkin kan juga untuk yang lainnya juga, apa kita menjamin itu untuk dibeli untuk RHL? Saya rasa ini nggak bisa dijual deh, ini kan nanti Sumber. Jadi kita tanyakan dulu. Kalau untuk dijual, karena belum tentu yang beli itu untuk RHL kan, pasti juga untuk produksi kayu. Karena kalau jadi kesimpulan kita tanya itu apakah ini nanti dibagi gratis atau untuk dijual? Iya, karena
karena mahoni biasanya hanya kayu yang Nah, ya. dimanfaatkan. Berarti kalau misalkan nanti kesimpulannya dia ada penjual beli di sini, kita sepakat tolak ya, sesuai Ya. dengan suara Ya. terbanyak kan ini. Betul. Dan juga kalau menurut saya terkait apa ya, apakah berpengaruh tentang keamanan tadi, biasanya ngelihatnya kan kayak ada bekas kebakaran, dibakar, terus ada juga bekas dibacok itu, tentu menurut saya akan mempengaruhi produktivitas dari tegakan, itu akan mempengaruhi pertumbuhan juga, artinya itu akan berpengaruh terhadap tegakan apa yang sudah terjadi di keamanannya. Makanya mereka melihatnya ditolak. Di sini setelah saya rekap ada 3 orang yang menolak, kemudian ada 2 yang menerima. Jadi ini kita buat catatan ya, catatan teman-teman, nanti kalau komitmennya nanti kuat berarti kita sepakat terima, tapi kalau tidak kita tetap tolak bagaimana terbanyak gitu. Oke, mari kita temenin. Pak, kami sudah diskusi dan Ya. itu. Oke, jadi dari aksesibilitas kami semua sepakat. Iya. Memang gampang. Ya. Jumlah pohon juga kami sepakat ini memenuhi syarat. Karena sudah di atas 30 semua. Rata-rata sudah. Tapi dari segi kualitas monotipa, Itu. ini kami Sulitnya itu, ya. tidak. Emang batanya itu nggak cabang bebas lurus kayak di eukaliptus seperti kemarin. Ya. Karena ini banyak, hanya sedikit aja batanya bercabang gitu Bu. Kita juga nggak ragu-ragu, tapi kita sudah memohon mudah-mudahan bisa. Tapi kalau kualitas emang itu udah dari tegakan alami gitu ya, sama pertumbuhannya gitu kan, kita udah maksimal itu kan. Kalau pembuahan dan pembuahan kami sepakat ya, Ada, memang ya. ada. Nah, keamanan ini. Nah itu Pak. dia Bu. Ternyata cuman bukan di depan saja Pak, Betul. di belakang dan di samping Nah juga. itulah Bu, karena di sini kan dekat dengan masyarakat gitu kan. Yang pertama kita dengan masyarakat itu kan sendiri ya Bu ya. Kadang-kadang kita sudah berusaha maksimal untuk ya menyiasati mereka, memberitahukan mereka, tapi kadang-kadang mereka kan apalagi yang asli orang sini gitu kan, semaunya gitu kan. Nah tantangannya cukup berat juga Bu kalau untuk keamanan gitu kan. Itu juga berusaha semaksimal mungkin, tapi ini berapa kali juga seperti ini juga terus gitu kan. Kan bisa mengganggu sekali kan untuk kualitas, apalagi nanti kalau untuk banyak masyarakat yang datang gitu kan, lah merusak pohon lah gitu kan. Nggak seperti di eukaliptus kan dijaga ketat gitu kan. Nah, Keamanan itu juga ada itu ya juga. Pak Raguna, bingung. kalau misalkan ini jadi sumber benih, apa Bapak bisa menjamin keamanannya akan membaik Nah, atau itu, ragu? Nah itu ragu deh Bu, makanya itu jadinya ragu lah hasilnya. Nggak seperti waktu di eukaliptus gitu kan, bareng-bareng karena dekat gitu kan. Nah itu yang agak sulitnya dengan masyarakat sekitar sini gitu. Terus dari sisi kesehatan tanaman sih memang benar ya sama Bagus, Bapak bagus. ya, bagus tidak ada. Nah, sekarang yang kuncinya Pak, Iya. benih yang dihasilkan itu nanti rencananya itu ke depannya apakah pure untuk bantuan bibit gratis ataukah ada unsur untuk ekonomi? Ya maksudnya kalau saya karena punya pengelola, saya kan punya keuntungan Bu, intinya gitu. Maksudnya seperti apa namanya? Ya ada diperjualbelikan Oh, gitu iya. kan, ini seperti itulah kalau misalnya ini kan pengelola saya gitu kan, ini seperti itu gitu kan. Kan kalau dari negara itu adalah khusus dari persemen rumpin gitu kan, kita udah berusaha, ya kita ingin ada hasilnya juga kan gitu Bu, intinya seperti itu. Nah, kalau gitu Pak, sesuai dengan kesepakatan kami, karena tadi kami diskusi ada 3 lawan 2, kami sepakat kalau ini untuk kepentingan ekonomi, karena kami juga harus jaga kualitas Betul. ininya, belum mengingat fenotipanya juga tidak baik-baik saja dan keamanannya juga sangat dekat. Mohon maaf Pak, ini kami tidak bisa lanjut Oh, Pak. ya nggak apa-apa Bu. Ya, bagaimana teman-teman? Ya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Ya. Rekomendasinya Dari sisi kita keamanan Untuk kebaikan, yang saya iya, takutkan itu tidak Iya, menjamin betul gitu kan, keamanannya juga gitu kan. Mungkin itu aja nggak apa-apa sih Bu, yang penting sudah berusaha gitu kan. Cuman ini Pak, sebenarnya kalau Bapak ini kan ada yang daun besar juga, Iya. juga film ini kualitasnya juga bagus. Iya. Ini kalau bisa dipelihara lebih baik ke depannya bisa dicoba di rumah, tapi yang daun besar itu Pak. Iya, yang daun besar dan ini keamanan juga mungkin saya usahakan maksimal dulu nggak ada gitu Iya, kan. Ini itu yang besar gitu kan. Kalau perlu dipagar gitu kan istilahnya gitu Iya, kan. kalau memang mau jadikan sumber benih memang Tuh. seperti itu. Baik Pak, ini mohon tanda tangannya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Oh iya, makasih. Ini ya Bu. Ya. Ya. Mohon maaf Pak Ruli, kami tidak bisa lanjutin Iya, untuk nggak jaga apa-apa, Bu. kualitas, karena ada unsur ekonominya juga. Betul, sih. ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oh sama-sama Bu.
pertama Pak. Yang lain ditandatangan juga ya? Oh, di tanda Ya ya. Nanti diserahkan itu ke saya ya semua. Rekapitulasi diskusi diserahkan tidak? Enggak, yang itu aja yang